Selamat sore pemirsa Egy Sujana Masal Channel. Sore ini kita berada di kafenya Ibu Vivi, namanya Kafe Bintang ya Bu. Oh senang sekali terletak di Cetakan Negara. Oke. Dan hari ini kita dihadiri oleh abang kita semua, tokoh yang saat ini sedang sangat-sangat naik daun dalam rangka memperjuangkan kedaulatan NKRI, penegakan hukum, ya. Juga dengan saudara kita Pak Cecep PPMI, dari PPMI, lalu dengan Bapak Lubis ya, sebagai aktivis, ya, aktivis senior ya Pak ya, ya, dan Ibu Vivi adalah pemilik kafe. Nah untuk pertama-tama mau ngobrol-ngobrol nih Bang, ya sedikit. Tadi pagi ada acara sidang ya Bang ya? Sidang dengan di PN Jakarta Pusat. Dengan agendanya mediasi dengan DPR RI ya? Yes. Oke. Apa hasil dari mediasi hari ini Bang, bisa diceritakan? Ya, hari ini formalitasnya pengadilan mengagendakan adanya mediasi dari DPR yang tergugat dan kita rakyat. Saya mewakili rakyat, prinsipal saya rakyat sebagai penggugat. Dalam mediasi tadi oleh hakim mediasi namanya Pak Daryanto telah diantarkan dengan baik, tapi dari DPR-nya belum juga melengkapi surat kuasa dari para wakil ketua DPR RI. Yang kita gugat ini lembaga, jadi tidak bisa lembaga diwakili hanya ketua, karena DPR RI itu kebersamaannya itu dia dalam konteks kolektif, kolegial. Tetapi kita juga mengerti bahwa dia tidak kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Tapi secara substansinya mereka kan nggak mungkin ngambil putusan ketua sendirian tanpa wakil ketua. Khawatir kami jika coba ketua nanti pada tingkat tertentu sudah pada tingkat yang kritikal bisa pada meleot. Artinya saya nggak ikut-ikut, saya kan nggak tanda tangan, nah, kan kacau kita secara hukum nantinya. Maka kita minta kepada hakim mediasi lengkapi dulu tanda tangan dari para wakil ketua seperti siapa namanya, Aji Samsudin, Sufmi Dasko, kemudian Rahmat Gobel, dan Mohaimin sebagai wakil ketua DPR dari unsur PKB. Maka dalam pengertian ilmu hukum tadi mereka menjawab tadi biro hukumnya itu untuk akan mencoba tanggal 16. Alasannya tanggal 16 itulah paripurna terjadi. Nah, problem yang kedua, dari segi surat kuasa itu amat sangat penting dari kepentingan kita sebagai yang mewakili rakyat. Harusnya idealnya ketua Ibu Puan Maharani dan wakil ketua yang tadi sudah saya sebut harusnya hadir, karena kalian itu wakil rakyat, yang gugat ini rakyat. Masa kalian waktu mau jadi DPR kan pasti butuh rakyat, bahkan ngemis-ngemis, nyogok-nyogok lagi gitu loh, bagi-bagi duit, sembako dan lain sebagainya. Nah giliran rakyat menggugatnya atau mempersoalkannya nggak mau datang, nggak ada waktu alasannya. Kemudian dia mendelegasikan kepada Komisi 3 surat kuasanya tadi saya baca, kuasa substitusi. Nah kemudian Komisi 3 salah satunya saya lihat sahabat saya, bahkan adik saya seperti Ateria Jahlan, Habibur Rahman gitu, menandatangan lagi mensubstitusi kepada biro hukum. Wah, menurut hemat saya secara ilmu hukum sah adanya perwakilan seperti itu, substitusi seperti itu sah. Tapi hukum itu bangunannya adalah moral yang utamanya itu. Baru hukum itu punya nilai karena berbasis moral. Nah secara moral menurut saya ini cacat moral gitu loh. Kenapa cacat moral? Ya tadi logika rakyat yang sudah diwakili sama dia
ya mereka tadi itu ketua dan wakil ketua, kok mendelegasikannya lagi? Ketawa siapa? Kemudian mendelegasikannya lagi substitusi kepada Biro Hukum. Nah, persoalan seriusnya apa? Persoalan seriusnya, kalau kita minta bahwa DPR RI harus menyatakan minta maaf karena tidak fungsional selama ini dalam perannya itu, apa bisa sih Biro Hukum langsung mengatakan oke saya minta maaf? Nggak bisa. Konsultasi lagi, nanti saya laporkan dulu. Kan bagaimana sidang kayak begini jadi? Dengan mediasi Ah, ada dua arah. Tidak bisa ngambil keputusan, tidak berkewenangan. Nah, juga lebih dalam lagi, kalau mereka merasa jagoan dan menantang rakyat, maka dia harusnya mengundurkan diri karena ada fakta, ada bukti nyata DPR disfungsional terhadap kinerja pemerintah. Betul? Tidak menjalankan kewajiban konstitusinya. Tidak jalan, karena kewajiban DPR itu 3. 1, membuat undang-undang, legislasi namanya. Kedua, budgeting, bikin anggaran untuk RAPBN, rencana anggaran belanja negara. Yang ketiganya controlling, mengawasi jalannya pemerintah. Nah, saya bisa buktikan dengan nyata apa yang nggak diawasi oleh DPR. Omnibus Law sebagai bentuk legislasi yang jelas-jelas tuh buruh dipimpin oleh Daeng Wahidin, Presiden PPMI, dengan sejajarannya semua juga serikat buruh yang lain mendemo besar-besaran, nothing, nggak didengar. Tetap saja Omnibus Law maunya pemerintah, DPR cicing we gitu. Nggak ada dissenting opinion ke ini ke itu ke, nggak ada. Padahal merugikan rakyat. Nah, jadi substansinya dia telah menghina rakyat, tidak berjuang amanahnya membela hak-hak rakyat. Terus sekarang kita gugat, dia melarikan diri, artinya tidak mau datang. Kan itu fokusnya. Nah, kemudian yang lainnya lagi, Jokowi telah berani menyatakan kebohongan publiknya dengan nyata, dispensasi Freeport, saham Freeport jadi 51%. Saya ilmu hukum saya udah tingkat doktor, saya sekolah doktornya 7 tahun, kan main-main. S1-nya 5 tahun, S2 2 tahun. Luar biasa. Jadi kalau di total 7 tambah 2 tambah 5 udah berapa tuh? 14 tahun saya sekolah hukum. Tiba-tiba ada berita dispensasi saham Freeport 51%. Nah, menurut ilmu hukum ini namanya unbinding. Kenapa unbinding? Karena masih ada 2 hal penting yang nggak bisa dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Apa 2 itu? Pengelolaan 1, 2 pengawasan. Nah, dengan adanya 2 item ini, pengelolaan dan pengawasan, itu membuktikan belum ada dispensasi gitu loh. Buktinya apa? Sejak tahun 62 sampai sekarang Freeport masih menguasai, bukan pemerintah Indonesia. Ayo kita berdebat secara ilmu hukum dengan fakta-fakta. Ingat nggak waktu peristiwa ini ada rekaman yang terbuka tentang Freeport? Nggak bisa dijadiin alat bukti coba. Padahal itu jelas pelanggaran yang serius karena lawannya di situ ada si Luhut. Saya ingat betul itu. Maka pertanyaannya kenapa DPR tidak persoalin ini? Begitu banyak ya Bang. Banyak. Kalau mau dicari lagi apa ada? Buyback Indosat. Dulu zaman Megawati Indosat itu dijual 5 triliun. Kemudian sekarang udah untungnya aja lebih dari 100 triliun. Kenapa Jokowi tidak buyback? Dia janjinya 2014 loh mau jadi capres itu. Buyback Indosat, beli kembali Indosat. Mestinya waktu dia pas jadi presiden beli dong. Nah, ini kan bohong. Sudah 5 tahun berlalu, bahkan sekarang ini udah 7 tahun. DPR mana manggil nggak? Jokowi nggak pernah. Lalu juga kebijakan hutang yang begitu besar. Utang juga luar biasa, udah hampir 10.000 triliun. Bayangkan. Saya sudah ingatkan sampai ke KPK, saya ingatkan bersama Daeng dan kawan-kawan. Juga tidak. Nah, ini fungsi pengawasannya nggak jalan, fungsi legislasinya nggak jalan, dan juga budgetingnya. Misalnya sekarang nih COVID sampai 1.035 triliun habis.
Tapi tetap aja nggak berhasil. PKM sampai 5 kali. Undur lagi, undur lagi, undur lagi. Nah, ini kan kegagalan pemerintah. Harusnya DPR panggil. Mana? Nah, oleh karena itu saya tahu diri sudah azan. Kita skors dulu yang merupakan pesan-pesan dari rakyat ini. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, kita skors dulu. Setelah sholat maghrib kita lanjutkan ya. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan sahabat Egy Sujana sore ini. Jangan lupa jargon kita sore ini adalah cerdas, berani, militan. Oke, kita lanjut ya Bang ya. Udah sholat maghrib Bang? Ya. Alhamdulillah. Oke, tadi kita ngebahas tentang mediasi hari ini dengan DPR RI ya Bang ya. Yang ternyata Abang kecewa ya bahwa yang dihadirkan adalah hanya Biro Hukum Dari DPR RI. dari DPR RI Yang masih anak-anak muda. yang masih anak-anak muda. Oke, Nggak bisa jawab apa-apa. baik. Ya memang banyak sekali isu ya Bang yang rakyat titipkan ke Abang ya. Ya makanya saya ingin dalam prinsip. menegaskan secara ilmu ya. Iya. Basis ilmu saya itu ESN teori, Egy Sujana Master teori, Os Jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Ya. Tinjauan dari segi teori ini, DPR RI ada cacat berpikirnya. Karena cacat berpikir menimbulkan cacat moral. Karena ada cacat moral menimbulkan cacat action, tindakan-tindakannya jadi ngaco, nggak jelas. Apa cacat berpikirnya? Dia tidak mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Kalau orang berpikir itu mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jangan ada orang seperti membedakan yang sama, menyamakan yang beda. Apa misalnya? Pulang kampung sama berbeda dengan mudik. Bisa pulang kampung beda sama mudik. Di kamus kalau bicara mudik artinya pulang kampung. Coba lihat kamus. Kok ini ada orang ngomong pulang kampung sama mudik beda. Ini gak mikir gitu loh. Nah turunan ini jadinya cacat banget. Bukan DPR dong yang dikali. Itu DPR kayak gitu juga. Dia tidak mampu membedakan dan menyamakan kita dalam konteks itu. Masa kita yang betul-betul rakyat disamakan dengan tidak bermaksud merendahkan orang, tidak bermaksud menentang mekanisme, itu udah benar. Cuma leverage-nya itu loh. Belum tentu ketua DPR dan wakil ketua DPR juga bisa level berpikirnya sama sama kita. Sebanding secara intelektual, belum tentu. Dia grade-nya apa pendidikannya. Ya kalau bicara sok-sokannya begitulah. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini saya mengerikan dalam istilahnya kepribadian bangsa Indonesia yang dipimpin oleh mereka ini itu cacat berpikir, cacat moral, cacat tindakan. Ngeri sekali. Oleh karena itulah kita berharap Jokowi tahu diri, ada kesempatan untuk tobat. Kalau nggak mau juga ya sudah mundur dong. Begitu juga DPR. Nah, saya kira itu close untuk urusan DPR dan Presiden. Saya masih mau menanyakan mengenai tadi Abang bilang banyaknya kebijakan-kebijakan yang bablas yang disahkan oleh DPR RI kan. Ya, salah satunya tadi Omnibus Law, ya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Ya, lalu juga bablasnya hutang yang begitu besar yang dilakukan oleh presiden, ya, dan tidak ada pemanggilan presiden sama sekali. Apa yang menyebabkan fenomena ini, Bang? Apakah human error dari diri seorang DPR RI tersebut atau sistem dari DPR RI tersebut yang ketika kebijakan itu dibicarakan gitu ya dan diputuskan secara voting, yang mana voting itu adalah saat ini mayoritas DPR RI kan dimayoritaskan oleh partai-partai pro pemerintah, ya kan? Yaitu yang hanya minus pemerintah, yang tidak pro pemerintah hanya PKS dan Demokrat. Bagaimana menurut Abang? Ya, tinjauan
secara filosofis itu kan orang itu di dalam konteks pergaulan punya equal, kesetaraan. Saya melihat secara filosofis dalam konteks kebudayaan, karakter budaya, kita ini feodal. Feodalisme ini yang kuat sekali mencekram cara berpikir bangsa kita ini. Karena mungkin kelamaan sampai 350 tahun kita dijajah. Apa bentuk feodalnya? Semua partai, termasuk yang disebut tadi Demokrat, PKS juga feodal. Misalnya Demokrat, siapa yang berani lawan SBY? Siapa yang bisa? Nggak bisa. Nggak berani, orang semua nunduk, takut. Karena punya hak direkol, punya hak dipecat segala macam. Sekarang diturunin sama anaknya. Ini kan feodal kayak zaman kerajaan. Berarti PDIP, siapa yang berani lawan Megawati? Feodal. Gerindra, siapa yang berani lawan Prabowo? Sampai sekarang nggak pernah kongres. Iya lah. Berarti partai politik sangat kunci ya? Kunci dong. dari kebijakan-kebijakan Peradaban di Indonesia itu namanya civil socialism. Jadi peradaban sipil kita ini salah satu pilar yang menentukan partai politik. Di samping itu pers, di samping itu DPR, di samping itu ya eksekutif. Ini berjalan berkelindan akan muncul civilization, peradaban gitu loh. Nah, kan tadi nanya kenapa error? Ini maka saya jawab human error. Sehingga sistem diatur menjadi error, sistemnya juga jadi error karena humannya error gitu loh. Ya? Gitu loh. PKS tadi belum saya singgung, tidak bermaksud so jago ya, tapi mari kita buktikan. Saya pernah dibina secara murabi, di sana ada murabi, ya, yang udah almarhum, itu murabi saya, namanya Ustadz Hilmi, yang dimuliakan Allah. Saya kemudian buat PKS jadi majelis syuro. Siapa yang berani lawan majelis syuro di DPR? Ada di partai PKS. Itu makanya ada pecah sama si Fahri Hamzah, jadi pecah di Gelora, Anies Mata. Itu kan saya tahu kliknya. Sebenarnya penentangan kepada sistem feodal gitu. Nah, itu yang mendasari human error. Nah, sehingga akhirnya kebijakannya itu bersifat oligarki. Nah, ini teori nih. Kalau udah feodal pasti oligarki. Nggak bisa enggak. Kalau you nggak dekat sama ketua umum di partai nggak kepake. Jadi bukan prestasi. Apalagi udah calon berkali-kali, saya ingat Adinda di Demokrat udah keluar ada astagfirullah, nggak dipandang. Padahal situ berprestasi. Yang nggak berprestasi tapi punya duit. Maka turunan kedua dari feodal namanya transaksional. Itulah sistem. Menjadi satu sistem yang dibuat jadi karakter budaya. Ngeri bangsa kita ini. Makanya pembebasannya hanya dengan tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pembebasan tauhid. Orang merdeka di situ. Nah, inilah substansi kemerdekaan yang kita akan rayakan insya Allah minggu depan. Amin. Tapi problem seriusnya, menurut kajian ilmu hukum saya, ada masukan diskusi dengan saudara saya ini, Lubis, ya, itu sama-sama dulu saya gugat presiden, pasal penghinaan presiden, ini salah satu sama dia, ke MK itu, betul bro? Yang untuk bantuin Bang Hariman Siregar, yang bantu, dia sebagai pandangan ahlinya, sama Profesor Saitapi. Satu lagi Sri Bintang Pamungkas. Saya ingat betul itu tahun 2006. Belum ada yang sok-sok jago kita udah duluan lawan waktu itu. Pasal 134 KUHP. Jadi kita ini yang berprestasi. Tapi sekarang mulai mau dihidupin lagi zaman Jokowi. Ini kan tadi yang saya bilang cacat berpikir. Harusnya kalau dia tidak cacat berpikir,
tidak boleh lagi diajukan karena MK sudah memutus tidak benar, di drop, kok dimajuin lagi, nanti ada lagi yang judicial review. Kapan selesainya hukum? Norak betul negeri ini, ya, norak betul. Itulah tidak berperadaban. Oke. Betul, Bis? Ada pendapat kan? Silakan. Silakan. Ya, kalau Bang saya Rudi. seperti yang dimaksud, bahwasanya Beras sedikit. ketauhidan di Islamologi itulah yang akan mewujudkan kemerdekaan bagi setiap sosok di muka bumi. Kalau memang kemerdekaan itu harus jadi suatu capaian dari setiap insan di muka bumi ini, ya hendaklah tauhid atau di lain kata teologi. Teologi pembebasan. Kalau Islam mengatakan tauhid. Jadi menyangkut tentang kemerdekaan 17 Agustus ke depan, seminggu lagi, perlu kita menghimbau pada segenap rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia untuk merobek spanduk-spanduk yang kalimat-kalimat di spanduk tersebut yang menyatakan bahwasanya 17 Agustus nanti adalah hari ulang tahun Republik Indonesia memakai tanggal 17 Agustus. Dirgahayu. Dengan diksi Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Mungkin itu nanti yang menjadi kalimatnya di spanduk-spanduk. Tapi persoalannya gini, brother, kenapa harus dirobek-robek? Karena Salah. selama ini selalu kita mengatakan bahwasanya hancurnya bangsa kita akibat sejarah kita dikaburkan oleh sebagian atau para pendesain yang menginginkan bangsa ini bangkrut. Itu yang selama ini menjadi pendapat kita sehingga bangsa kita mengalami hal seperti sedemikian rupa seperti hari ini. Makanya untuk secara tegasnya setiap kalimat-kalimat yang indikasinya mengabur-ngaburkan sejarah atau mengabur-ngaburkan kebenaran seperti yang dibilang tadi, ingin menyamakan sesuatu hal yang memang beda, dan yang beda itu mau disama-samakan, yang sebenarnya berpikir ya? Itu yang kita bilang cacat berpikir tadi. Masa top. Menurut siapa itu? Sejarah. Nah, itu seperti yang dibilang Bung Edi tadi tentang moral Cacat yang moral tidak jadinya. mempunyai moral sehingga hukum pun jadi cacat jadinya gitu. Iya, Tuna dong. begitu. Tuna berpikir ya. Iya, tuna. Tuna berpikir. Jadi kalaulah spanduk-spanduk nanti masih menggunakan Dirgahayu Republik Indonesia 76 dengan memakai tanggal 17 Agustus, itu hoax. Cacat berpikir. Itu hoax, benar-benar hoax. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau kita mempunyai kepekaan terhadap bangsa ini, harusnya kita harus membuat kalimat Hari Kemerdekaan Bangsa yang ke-76. Hari 17 Agustus. bangsa. Kalau pakai Dirgahayu juga boleh. Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa. Nah, gitu. 76. Jangan Republik. Dan Karena tanggalnya jangan 17, Iya. 18. kalau ingin mengatakan Dirgahayu Republik, ya tanggalnya harus 18. Oke. Wow. Nah, jadi upacara tanggal 17 itu layak hanya kalimatnya Hari Kemerdekaan Bangsa. Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa. Tidak ada unsur negara di situ. Karena belum ada negara. Karena belum ada negara. Belum ada wakil presiden. Ya. Oke. Belum ada. Belum Jadi Selama ini kita tidak pernah aware ya tentang ini ya. jadi kita dikaburkan sejarah bangsa kita yang mengakibatkan kita terkondisi seperti hari ini. Inilah yang patut kita sesalkan. Seharusnya para guru-guru besar sejarah harusnya berteriak dari dulu. Macam panglima tentara juga harus berteriak karena mereka yang lebih sangat mengetahui tentang sejarah bangsa ini. Kenapa mereka selama ini diam dengan kalimat-kalimat Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus? Selalu kalimat seperti itu tiap tahun dibuat spanduk-spanduk bertebaran di seluruh sentaro Indonesia ini. Jadi yang tepatnya apa? Ininya diksinya. Yang tadi Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan Karena kata bangsa waktunya yang inilah tepat selama ini 18 Agustus. ingin dikabur-kaburkan kata bangsa ini, sehingga kita nggak bangga lagi mengatakan diri kita bangsa, malah kita bangga mengatakan diri kita warga negara. Padahal selayaknya kita harus bangga mengatakan diri kita bangsa, karena bangsa yang membuat negara, bukan warga negara. Warga negara itu ada setelah merdekanya bangsa. Oke.
Dan itu sudah dinyatakan secara sejarah Sumpah Pemuda 1928. Itulah Betul, bangsa kan? kita, Ya. akhirnya bangsa kita. Oke. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Udah Bagus sebelum sekali. merdeka malah Input. itu. Input yang bagus ya bagi para petinggi negara, untuk para bangsa, para cendekiawan, pada generasi muda. Tapi closing statementnya Boleh gini, lah. kalau kita menyadari merayakan Dirgahayu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, harus beriringan dengan pembebasan teologi, namanya tauhid, la ilaha illallah. Tidak bermaksud dominasi Islam, tidak. Ini hasil dari objektivitas berpikir tanpa subjektivitas. Oke. Sehingga orang yang merdeka adalah orang yang bertauhid. Logika terbaliknya, saya berani katakan, orang itu pasti tidak merdeka, tertindas dalam banyak hal kalau dia menuhankan selain Allah. Ya. Dia cinta dunia dan takut mati, akhirnya dia tindakan-tindakannya, moralnya cacat, tidak bisa mengabdi kepada Allah. Dia tidak bisa lagi mengatakan dalam prakteknya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Solatku, ibadahku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Nggak bisa. Jadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nur hayati. Lillahi Toyota, Corolla segala macam. Lillahi presiden gitu ya. Jadi musyrik gitu. Dia sholat, dia betul-betul bayar zakat, tapi musyrik. Ya. Maka sesungguhnya ini orang-orang murtad. Nah, kita sudah 76 tahun sampai detik ini belum berlaku tegaknya hukum Islam. Karena cacat berpikir tadi, sehingga cacat moral, sehingga cacat tindakan, dan yang terakhir cacat dalam perjuangan. Nggak akan diperjuangkan. Nah, oleh karena itulah closing statement ini lewat ESM Channel yang dibanggakan, hostnya yang cantik jelita, insya Allah. Waduh. Terima kasih, Bang. Semoga Allah merahmati kita semua, bangsa Indonesia. Jangan dianggap provokator. Ini ilmu tauhid. Ya. Ada kiai yang nggak setuju, boleh kita berdebat. Ya, Baik. bukan kita so jago, tapi Ya. saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya advokat yang bisa mengadvokasi ajaran Islam yang dilecehkan, ajaran Islam yang diabaikan, ajaran Islam yang dikebiri sehingga tidak bisa tegak hukum-hukum Islam. Baik. Saya kira demikian. Baik, Semoga Bang. ESM Channel cerdas, berani dan militan ini buktinya nyata gitu. Amin. Bukan cuma omdok. Ya. Insya Allah. Terima Terima kasih Terima telah kasih. diwawancarai. Apa Bang? Brother juga terima Bang kasih. Rufis. Hidup rakyat. Hidup bangsa Indonesia dong. Hidup bangsa Indonesia. Jadi kita di sini rakyat, Ya, bangsa. Di Nah, ini yang belum bisa kita kelindankan di mana mata rantai yang putus. Sebenarnya bangsa ini rakyat. Oh, gitu. Betul. Betul. Dan rakyat itu bangsa. Iya. Betul. Oke, Oke, silakan baik closing. pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan channel kita hari ini ya. Kita jumpa lagi di next episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.